Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen, Ibu Nur Mahmudah, Sarjana Usuluddin, Master of Philosophy, atas waktu yang diberikan untuk berlatih menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelas B, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Helenisme Romawi dan ciri-cirinya. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Rita Ayu Trihadiningrum 213010032. Yang kedua, Atika Triwahayuni Mayasari 213010033, dan yang terakhir Fahrul Eza Valentino 213010034. Silakan teman-teman untuk mendengarkan dan membaca materi dari kami. Kami juga membuka forum diskusi. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kami Fahrul Eza Valentino dan Rita Ayu Trihadiningrum. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Helenisme Romawi. Helenisme berasal dari kata Helen dalam bahasa Yunani yang memiliki arti negeri Yunani. Oleh karena itu, istilah Helenisme dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat negeri lain seperti negeri Yunani. Pada umumnya, istilah Helenisme ini digunakan oleh para sejarawan untuk mengacu kepada sebuah periode yang dimulai dari kematian yang namanya Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi sampai kepada dikuasainya negeri Yunani oleh Romawi pada tahun 148 sebelum Masehi, atau sampai kepada periode ditaklukannya yang bernama Mark Antony dan Cleopatra VII di Actium pada tahun 31 sebelum Masehi, dan menyatunya Mesir ke dalam kerajaan Romawi. Nah, Mesir ini adalah negara yang satu-satunya negara terakhir yang masih menganut Helenisme pada saat kerajaan Romawi mulai berjaya. Dengan ditaklukkannya Mesir oleh Romawi, maka berakhir sudah pemerintahan-pemerintahan yang bercorak Helenisme di dunia pada waktu itu. Helenisme dimulai beberapa saat setelah kisah dalam Perjanjian Lama ditutup. Nah, gimana kisahnya dalam Perjanjian Lama itu? Kisah dalam Perjanjian Lama itu ditutup dengan kisah di mana Persia masih berada di pentas kekuatan politik pada saat itu. Dan zaman itu, Raja Persia yang bernama Kores memberikan izin kepada orang-orang Yahudi untuk pulang ke tanah mereka dan kembali membangun Bait YHWH pada tahun 538 sebelum Masehi. Kemudian yang bernama Esther. Esther adalah seorang wanita Yahudi. Beliau menjadi seorang permaisuri di istana Raja Persia pada tahun 470 sebelum Masehi. Dan selanjutnya ada yang bernama Ezra. Tahun 456 sebelum Masehi, Ezra ini pulang ke tanah mereka dan membangun kembali negeri itu. Kelanjutannya dari zaman ini merupakan zaman yang dikenal dengan nama periode intertestamental atau masa perjanjian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu tentang tokoh-tokoh Helenisme Romawi. Yang pertama yaitu Zeno. Zeno mendirikan aliran yang bernama Stoa. Stoa berasal dari bahasa Yunani yang artinya ganggang antar tiang-tiang. Zeno sendiri berpendapat tentang aliran Stoa dibagi menjadi 3, yaitu fisika. Fisika berfungsi sebagai ladang dan pohon-pohonnya. Stoa percaya bahwa tubuh materi manusia selalu bisa dikendalikan secara utuh, seperti mata, hidung, dan kulit adalah sumber pengetahuan yang pertama.
Yang kedua yaitu logika, berfungsi sebagai pagarnya. Menurut Stoa, logika terbagi dalam retorika dan dialektika. Yang ketiga yaitu etika, berfungsi sebagai buahnya. Pandangan dunia Stoa adalah materialistik, yaitu nyata. Tokoh yang kedua yaitu Plotinus. Plotinus dasar ajarannya adalah dualisme Plato yang berisi pandangan bahwa dunia ini ada dua, di samping yang ditempati saat ini dan dunia idea. Plotinus beranggapan dunia dengan segala isinya mengalir, layaknya seperti sumber yang seharusnya mengalir. Yang ketiga yaitu Ammonius Saccas. Ammonius Saccas mendirikan aliran yang bernama Neoplatonisme. Aliran ini berdiri kurang lebih 5 tahun sesudah Aristoteles. Aliran ini menunjukkan perkembangan adanya filsuf kuno bersama dengan timbulnya agama Kristen Katolik. Yang keempat yaitu Epikuros. Epikuros mendirikan aliran yang bernama Epikurisme. Aliran ini menunjukkan adanya tujuan, yaitu bagaimana memberi kebahagiaan kepada manusia. Dalam ajaran ini mengutamakan etika yang didasari dengan logika dan fisiknya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Helenisme. Yang pertama yaitu pemisah antara filsafat dan sains terjadi pada abad 20-an ini menjadi lebih diutamakan. Yang kedua yaitu sifat spekulasi mulai ditinggalkan, perhatian lebih terfokuskan kepada masalah penerapan. Yang ketiga yaitu Athena kehilangan monopoli dalam pengajaran dan kita menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru. Yang keempat yaitu filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang lebih luas. Kecenderungan yang kurang peduli terhadap metafisika diganti dengan perhatian yang lebih besar seperti masalah-masalah sosial. Yang kelima yaitu etika, dijadikan perhatian bagaimana manusia dapat mencapai kehidupan yang terbaik. Filsuf kurang tertarik pada dunia dibandingkan dengan penyelamatan moral. Yang keenam yaitu jiwa filsafat Helenisme adalah elektik. Usaha ini memperlihatkan kurang aslian pemikiran. Yang ketujuh yaitu muncul filsuf yang lebih senang pada riset tetapi tidak memiliki teori sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri filsafat abad pertengahan. Zaman abad pertengahan, filsafat ini dikuasai oleh agama Kristiani. Ajaran filsafat skeptisisme pada zaman Yunani kuno sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Bahkan mendapatkan serangan yang sangat keras dari para filsuf abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini ada tokoh filsuf yang bernama Agustinus. Agustinus adalah filsuf abad pertengahan yang dengan tegas menentang filsafat skeptisisme yang dianut oleh filsuf-filsuf Yunani kuno. Menurut beliau, sikap skeptis itu adanya pertentangan batiniah. Orang dapat saja meragukan segala sesuatu. Tapi, satu hal yang tidak dapat diragukan olehnya adalah bahwa ia sedang berpikir. Tidak boleh ia tidak berada. Dengan kata lain, bahwa yang sedang ragu-ragu itu adalah aku yang sedang berpikir. Karena aku berpikir, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa aku ada atau aku berada. Nah, ciri-ciri ini menurut Harun Hadiwijono pada tahun 1980. Demikianlah oleh Agustinus, tertib pengenalan dihubungkan dengan tertib keberadaan. Dengan pendapatnya ini, beliau bermaksud membuktikan bahwa kebenaran itu ada dan setiap usaha untuk mencapai kebenaran itu ada gunanya. Aliran-aliran skeptis yang meragukan adanya kebenaran yang dianut oleh para penganut skeptisisme pada Yunani kuno adalah salah. Oleh karena itu, menurut Agustinus, berpikir hanya berarti jika dengan berpikir itu orang dapat mengalahkan
sikap skeptisisme. Itulah tadi penjelasan dari materi Helenisme Romawi dan ciri-cirinya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar dan e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.